Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita di Sekam Padi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya undang kita sama-sama bersatu hati dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baru Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami memulai hari ini Tuhan, kami mau mengawali dengan doa dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami siap dibentuk lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi satu rema dalam kehidupan kami. Kami boleh tanam dalam hati kami dan kami melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Allah Roh Kudus. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu, kebenaran firman yang akan kami terima pada saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, kalau pada kesempatan ini saya mengambil satu renungan firman Tuhan dengan tema kesempatan. Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan ya. Hidup ini ada waktu, ada masa. Tapi kita tidak tahu batasannya kapan. Tapi yang pasti saat kita tahu bahwa hidup itu ada waktu, artinya ada sebuah proses yang harus kita jalani, ada jalan sebuah yang harus kita lalui. Ya, dan inilah yang disebut sebuah kesempatan, sebuah waktu, peluang untuk kita melakukan, mengerjakan sesuatu. Dan kalau kita tahu lagu hidup ini adalah kesempatan ya, hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Itulah satu tujuan, satu makna hidup yang Tuhan masih berikan buat saudara dan saya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Kalau kita melihat, saya menggaris bawahi di situ, kamulah, artinya sebuah pribadi. Tuhan mengatakan pribadi untuk satu orang. Tapi kita ini mewakili untuk sebuah bangsa. Dari sekian banyak orang, kitalah yang terpilih. Sebagai imamat rajani, sebuah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Perbuatan-perbuatan besar yang dari Tuhan untuk kita sampaikan sebagai wakilnya Tuhan. Ya, kalau kemarin firman Tuhan di hari Minggu mengatakan bahwa kita ini adalah wakil duta dari kerajaan Allah. Kita harus mempresentasikan tentang negara kita, yaitu kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dan saat ini kalau kita, firman yang kita terima bahwa hidup yang masih Tuhan kasih sampai saat ini, ada satu tujuan besar Tuhan. Ada tujuan yang harus kita mengerti. Tujuan besar Tuhan apa yang harus kita pahami. Ya, itu untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Amsal 16 ayat 4 katakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya, sebagai seorang ibu rumah tangga kah, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang atasan,
usahawan, apapun yang Tuhan percayakan, apapun yang Tuhan kasih, itu adalah sebuah kesempatan untuk kita melakukan segala sesuatu yang terbaik, memberikan yang terbaik. Ya, karena Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Karena dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 katakan, karena kita ini buatan Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, mungkin kali ini renungan kita adalah sebuah renungan yang singkat, tapi biarlah kita mau sama-sama memaknai hidup yang Tuhan masih kasih, waktu yang Tuhan masih berikan, sebuah kondisi keadaan yang masih baik saat-saat ini. Tuhan masih kasih, Tuhan masih berikan buat saudara dan saya. Biarlah kita memaknai waktu-waktu yang baik itu untuk kita melakukan pekerjaan baik, untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kita. Sebuah kesempatan mengajak kita untuk memaknai hidup sebagai orang percaya, ya, dan bagaimana seharusnya kita menjalaninya. Tuhan memiliki tujuan yang jelas untuk hidup orang-orang percaya. Ya, dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, selagi waktu itu masih ada, ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk membalas cinta kasih Tuhan, kesempatan untuk dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, kesempatan untuk memiliki kehidupan yang berdampak bagi orang lain. Bukankah garam itu harus asin? Ya, terang itu harus bercahaya. Dan pohon itu harus berbuah manis. Artinya hidup sesungguhnya itu bukan tentang mendapatkan kepuasan hidup kita, hidup pribadi, tapi hidup yang memberi dampak bagi orang lain. Dengan demikian banyak orang dapat mencicipi bagaimana indahnya kasih Tuhan. Ya, bagaimana banyak orang dapat merasakan sorga di bumi ini. Di dalam keberadaan saudara dan saya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan dimanapun lingkungan kita berada, di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di dalam sebuah negara, dimanapun Tuhan tempatkan. Orang lain dapat merasakan bahwa betapa indahnya kasih Tuhan karena kita mempresentasikan kasih Tuhan itu kepada banyak orang lewat perkataan, perbuatan, lewat pikiran kita, lewat apa yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan ini. Puji Tuhan saudara, biarlah hidup yang masih Tuhan kasih buat saudara dan saya, kita menjalaninya, kita memaknainya sebagai sebuah kesempatan yang indah, sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, selamat melakukan menjalani kegiatan sepanjang hari ini. Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya, puji Tuhan.